Assalamualaikum pelajar milenial. Jumpa lagi dengan saya Indra Hayati. Belajar biologi yuk. Baiklah, kali ini saya akan bahas mengenai bioteknologi, yaitu dampak bioteknologi. Jadi nanti kita akan bahas mengenai dampak positif dan dampak negatifnya ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Baiklah, kita sudah mengetahui sebelumnya ya bahwa tujuan utama diciptakannya produk-produk bioteknologi yaitu sebesar-besarnya untuk kepentingan atau keuntungan manusia itu sendiri. Jadi segala manfaat yang kita peroleh dari produk bioteknologi tersebut itu merupakan bagian dari dampak positif bioteknologi. Apa saja misalnya? Yang pertama, meningkatkan nilai tambah suatu bahan makanan, contohnya susu yang bisa dirubah menjadi yogurt, keju, mentega, dan sebagainya. Kemudian manfaat yang berikutnya yaitu membantu manusia memperoleh keturunan misalnya, contohnya pada proses bayi tabung. Lalu dampak positif yang berikutnya melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu pada contoh kultur jaringan yang sudah pernah kita bahas kemarin ya. Nah, berikutnya berguna di dunia kedokteran. Contohnya ada insulin yang berasal dari E. coli, kemudian ada antibiotik dari Penicillium notatum, lalu ada juga interferon dari teknik hibridoma. Nah, yang berikutnya, dampak positif yang berikutnya yaitu memberi solusi menangani pencemaran lingkungan. Misalnya, pada Clostridium butyricum yang merupakan penghasil hidrogen yang merupakan bahan bakar yang bebas polusi. Dan masih banyak lagi ya manfaat dari bioteknologi atau dampak-dampak positif bioteknologi bagi manusia yang mungkin kita bisa merasakan sendiri atau kita bisa melihatnya manfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, kalau ada dampak positif, tentunya ada juga dampak negatif ya. Apa saja dampak negatif dari bioteknologi? Yang pertama misalnya memungkinkan untuk menciptakan mikroorganisme patogen baru. Apa itu patogen? Mungkin kita sebut saja nama lainnya yaitu parasit ya. Jadi ada kemungkinan untuk menciptakan mikroorganisme patogen yang baru. Nah, manipulasi genetik yang menciptakan patogen baru itu sangat berbahaya bagi ekosistem apabila dia terlepas keluar dari laboratorium. Jadi jangan sampai bakteri patogen tersebut terlepas keluar dari laboratorium karena dia dapat sangat berbahaya bagi ekosistem. Oleh karena itu, para peneliti harus menaati seluruh petunjuk untuk menjamin keamanan penelitiannya. Kemudian dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari bioteknologi yaitu timbulnya bahan makanan yang mengandung protein baru yang bersifat toksik. Jadi organisme transgenik yang dihasilkan melalui transfer gen dari bakteri ke tumbuhan atau dari hewan ke tumbuhan ataupun sebaliknya, itu bisa saja menyebabkan toksik atau alergi pada sebagian orang. Jadi sebagian orang mungkin alergi atau bahkan bersifat racun bagi tubuhnya terhadap makanan yang mengandung sumber protein yang baru ya. Nah, kemudian dampak negatif yang berikutnya yaitu munculnya tanaman supergulma. Yang seperti apa? Jadi seperti ini ya. Tanaman hasil rekayasa genetika itu memungkinkan terjadinya pemindahan gen baru ya ke tanaman lain yang masih berkerabat. Jadi yang berkerabat dekat, jadi kemungkinan ada pemindahan gen. Nah, jika yang menerima gen tersebut adalah tanaman liar yang sangat reaktif dan resisten, maka keturunannya dapat menjadi supergulma. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ekstra terhadap penanaman pada tanaman transgenik ini ya. Nah, yang berikutnya
pada proses bayi tabung ya. Teknik bayi tabung itu dapat membingungkan status orang tuanya. Bagaimana? Jadi yang seperti ini terjadi apabila jika sel telur dan spermanya sama-sama diambil dari bank sel kelamin ya, sehingga akan muncul beberapa istilah, misalnya bapak genetis ya, ada bapak biologis, kemudian ada bapak asuh, ada ibu genetis, ibu kandung, ibu asuh, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu perlu adanya bioetika kedokteran dan pemahaman agama yang kuat ya. Jadi sebagai contohnya, misalnya kalau di Indonesia saja ya, persyaratan untuk melakukan prosedur bayi tabung ini yaitu harus dilakukan sel telur dan spermanya harus berasal dari dua pasangan suami istri yang sah menikah ya. Jadi tidak boleh diambil dari bank sperma ataupun diambil dari sel telur ataupun sperma dari orang lain ya. Harus berasal dari suami istri yang sah menikah. Karena yang pertama memang harus sesuai dengan ajaran agama, dan yang kedua juga tidak membingungkan nanti status orang tuanya nanti ya. Nah, yang berikutnya yaitu resiko tinggi bagi organisme hasil cloning ya. Jadi, jaringan cloning yang dilahirkan itu beresiko tinggi mengalami kelainan sistem kekebalan ya. Baik itu juga penuaan dini, kemudian kelainan fungsi hati dan jantung, juga kelainan pada darahnya ya. Nah, karena organisme hasil cloning ini rentan terhadap kelainan tersebut, maka cloning terhadap manusia itu dilarang karena melanggar ajaran agama dan etika kemanusiaan. Kemudian dampak negatif yang berikutnya yaitu penyebaran bakteri strain secara liar. Jadi strain bakteri ini mengkonsumsi minyak sebagai pembersih tumpahan minyak di lautan ya. Jadi kalau misalnya terdapat tumpahan minyak di lautan, jadi kita hanya butuh bakteri strain untuk membersihkannya ya, karena bakteri strain ini dia mengkonsumsi minyak ya. Hanya saja kita harus benar-benar diawasi penggunaannya. Mengapa demikian? Karena jika bakteri tersebut terbawa sehingga dia berada di tempat pengeboran minyak, maka akan menghabiskan sumber minyak yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi harus hati-hati ya penggunaannya. Nah, berikutnya dampak negatif yang mungkin bisa ditimbulkan dari bioteknologi yaitu erosi plasma nutfah. Ya, jadi masyarakat ini cenderung menyukai penggunaan tanaman transgenik ya, karena sifatnya lebih unggul dari tanaman asli. Padahal sebenarnya tanaman asli itu adalah sumber plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Plasma nutfah adalah koleksi sumber daya genetik yang berupa keanekaragaman tumbuhan, jasad ternik untuk tujuan luas. Nah, yang berikutnya penyalahgunaan senjata biologis. Jadi senjata biologis itu berasal dari agen biologi seperti bakteri dan virus ya, yang bersifat patogen dan toksin. Jadi penggunaan senjata biologis ini lebih berbahaya dibandingkan senjata perang lainnya. Karena mengapa senjata biologis lebih berbahaya daripada senjata perang lainnya? Karena senjata biologis ini dia bisa berkembang biak sehingga dia bisa lestari gitu ya. Nah, jadi berdasarkan perjanjian internasional itu melarang penggunaan senjata biologis dalam perang. Ya, mungkin itu saja sebagian dari dampak positif maupun dampak negatif dari bioteknologi ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.